Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Sampai salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir saat ini. Atas nama Komunitas Cinta Budaya, sangat berterima kasih kesediaan waktunya. Saya berharap di pertemuan kali ini semua kita diberkahi sehat, bugar, kemudahan di semua upaya usaha meretas kehidupan yang hidup. Rahayu. Pada pertemuan di Wuraspati atau Kamis Umanis sesi ketiga tanggal 7 September 2023 ini, Komunitas Cinta Budaya menyuguhkan topik Tarawangsa Menyapa Semesta dengan narasumber Kang Sangha Sundana dari Kuningan dan Mas Tony Yusuf Kaeng yang akan sama-sama kita coba berdiskusi dan sama-sama kita mencoba memahami seperti apa Tarawangsa dan kemudian pengertian di sekarang ini. Ya, di sini Tarawangsa itu merupakan salah satu jenis kesenian rakyat yang ada di Jawa Barat. Istilah Tarawangsa sendiri ada beberapa pengertian. Di sini pertama sebagai alat musik gesek yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja atau besi dan juga sebagai salah satu jenis musik tradisional Sunda. Nah, seperti apa dan bagaimana Tarawangsa ini ya silakan Kang Saha. Waktu saya persilahkan. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga semua yang hadir di ruangan ini sehat, segar, waras semuanya. Ahung. Saya tidak bisa menyapa satu-satu, mungkin entah itu ke Romo Bung, juga kepada Ibu dan juga saudara semua. Yang jelas yang mungkin untuk beberapa kalinya ya saya untuk beberapa kali jumpa terakhir kemarin juga dari jaringan saya yang dari Malaysia. Mengenai Tarawangsa sendiri, kalau akar kata daripada Tarawangsa adalah tak itu adalah gerak atau usik. Ra itu cahaya dan wangsa itu bangsa. Jadi jika disatukan menjadi tarian bangsa cahaya yang memiliki arti tarian kauningan atau keelingan kesadaran. Jadi ajar Piku Sunda mengajarkan tentang kesadaran. Nah, pengaplikasian daripada leluhur kami di Sunda Purba dahulu di Parahyangan selalu mengadakan ritual-ritual, berbagai ritual dalam entah itu keagamaan ataupun keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh setiap insan. Kami selalu mengadakan ritual khususnya itu tarian jiwa alam rasa yang disebut dengan Tarawangsa. Namun Tarawangsa sendiri pun mengacu kepada dua alat waditra alat seni tersebut. Satu rebab jangkung yang berdawaikan dua senar, yang itu menggambarkan atau silokanya itu adalah dualisme, jadi antara jiwa dan raga, benar dan salah, baik dan buruk. Maka jika kita bisa melampaui itu, maka kita akan bertemu dengan sejatinya. Itu salah satu filosofinya. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan jentreng Tarawangsa, yaitu jentreng kacapinya itu yang bersenarkan tujuh, mengacu kepada tujuh atau semua manusia itu memerlukan tujuh untuk memanunggal dengan yang maha kuasanya. Tujuh di sini meliputi juga tujuh kerajaan yang ada di dalam raga manusia, seperti pertama bulu, kulit, daging, urat, darah, tulang, dan sumsum, dan juga tujuh cakra atau tujuh petunjuk-petunjuk yang harus dimengerti dan dipahami agar kita selalu terhubung dan terkoneksi dengan semesta raya. Sebab di dalam Tarawangsa sendiri pun ada beberapa fungsi yang bisa mungkin disinergikan agar sama-sama bermanfaat antara pengolahan usik tadi, tak itu usik gerak, usiknya jiwani dan raga itu semesta rasa dan semesta raga itu
untuk memanunggal. Jadi bisa dikatakan juga bahwa Tarawangsa itu yang permulaannya di Bandung, di Parahyangan, itu bentuk percengkraman kami dengan Yang Maha Kuasa. Jadi bukan hanya sekedar seni, tidak bisa. Bahkan mungkin sangat tidak bisa sebenarnya kalau dipakai untuk hanya seremonial, karena akan berdampak uh, tidak baik yang saya alami selama ini, karena banyak juga di Bandung tuh seniman-seniman yang sekarang bangkit, khususnya regenerasi muda yang saya bina, termasuk anak-anak juga yang tidak, apalagi yang tidak memakai pakem. Jadi selain memahami ra dan sa, Tritunggal Rasa ini, kita bisa mengenal arti daripada nilai-nilai luhur seni yang sudah diwariskan oleh leluhur Sunda. Jadi bisa difungsikan untuk segala hal, karena di dalam praktek pengaplikasiannya setiap ritual-ritual keagamaan atau religi, kami selalu menggelar itu untuk pembuka atau penutup. Itu pun tidak lepas daripada pakem. Jadi kemurniannya itu adalah sastra genrenya itu, yang mungkin menurut tema yang diusung sekarang juga saya nggak tahu sebenarnya temanya, cuman temanya kok jadi menyapa semesta gitu. Jadi memang terciptanya gerak cahaya bangsa ini atau tarian jiwa alam rasa ini dari pikiran-pikiran leluhur Sunda. Gitu. Jadi pakemnya itu harus disediakan sastra genrenya itu, dan itu pun syarat dengan nilai-nilai luhur yang harus dimengerti dan dipahami oleh pelaku daripada Tarawangsa sendiri, bukan hanya untuk khalayak ramai juga. Gitu. Jadi setiap panen raya tiba, kami selalu mengadakan ritual Tarawangsa sebagai bentuk syukuran kepada semesta, bahwa apa yang selama ini kami olah itu yang dikasih atau diberi oleh semesta itu dikembalikan lagi ke alamnya, gitu, sebagai simbol eh, rasa syukur kami terhadap semesta. Wangian ini sebenarnya bukan hanya aroma terapis saja, tapi juga ada beberapa atau ada filosofi yang mengacu kepada pekerjaan. Setiap gerak atau setiap pekerjaan itu lahir dan batin. Jadi jangan dibarengi oleh hawa nafsu yang warnanya merah seperti bara api, tapi harus dibarengi oleh niat suci dan bersih, bagaikan asap menyan yang putih itu. Antara semesta rasa dan semesta raga ini perlu memakai media, salah satunya yaitu wewangian, entah itu kemenyan, entah itu bunga ataupun minyak wangi bisa gitu. Cuman yang jelas dua pakem ini antara sastra genre dan wewangian ini, kemenyan khususnya, itu sangatlah diwajibkan kalau disarankan. Ada beberapa praktisi pun di Bandung banyak yang tidak memakai pakem, akhirnya ya mereka banyak yang bisa jatuh sakit. Bukan hanya jatuh sakit, tapi psikologisnya pun bisa terkena kejiwaan. Banyak saya yang akhirnya meluruskan di masyarakat, khususnya di Bandung, meluruskan tentang sastra genre. Karena selama ini banyak udah 15 atau 20 tahun ke belakang tuh yang menggelar Tarawangsa itu sebagian tidak memakai pakem. Itu sangat disayangkan, karena di dalam sesajen itu yang artinya seajen sapangajen, saling menghargai dan saling menghormati sesama ciptaan. Di sini ciptaan itu kan bukan hanya manusia, tetapi juga ada beberapa makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan yang mungkin itu kakak-kakak tertua kita, satwa, air, api, angin, dan tanah, itu harus dihadirkan untuk menjadi saksi di saat kita menyatu dengan alam. Itulah salah satunya. Jadi selama perjuangan dalam nandirkan, kalau istilah disebut, atau tetap mendirikan atau menjalankan, melestarikan Tarawangsa itu harus selalu memakai pakem. Nah, di samping itu juga ada juga shamanic blessing atau mantra
yang harus diawali dengan mantra yang fungsinya sangat banyak gitu. Yang intinya untuk perlindungan dari hal-hal negatif yang dialami oleh kita di masa yang lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Itu mungkin salah satunya. Terus juga seiring waktu anak-anak muda di Bandung tuh sangat senang sekarang menggandrungi Tarawangsa, dan yang aneh kalau di Bandung itu tidak ada masalah dengan sesajen ataupun dengan wangi-wangi dupa atau kemenyan yang sangat menyengat di mana-mana dalam pagelarannya tuh justru malah berbaur menjadi satu. Karena dalam sastra genre pun yang dihadirkan di sana itu seperti buah-buahan, biji-bijian ataupun tumbuh-tumbuhan yang dihadirkan untuk menjadi saksi itu adalah itu ternyata mengandung gas nano yang artinya gas nano itu yang dapat menetralisir aura-aura negatif atau bau misalkan, atau juga mungkin bisa menjadi aromaterapi juga bagi diri. Salah satunya itu. Kenapa diadakan kopi pahit dan kopi manis? Kami menemukan dari penelitian-penelitian bukan dari spiritual saja, tapi dari secara lahir bahwa ternyata hidup juga tidak akan selamanya manis kok. Atau tidak selamanya pahit, ada manisnya. Gitu. Nah, penyempurnanya itulah dengan satu wujud air putih, air bening gitu. Jadi lampauilah benar dan salah, baik dan buruk, maka kau akan ketemu dengan yang maha waninya atau kesejatian. Adapun di sana rujak, itu adalah beberapa konsep sebenarnya, merupakan konsep. Rujak itu, di dalam rujak itu, rujakan kan ada yang rasanya manis, asin, pahit, gurih, dan pedas. Nah, kita kalau misalkan selalu bersatu, sambil lulungan bergotong royong, maka kita akan selalu cukup, akan selalu antar sesama umat manusia dan sesama ciptaan. Lalu ada degan, dogan atau kelapa muda. Kelapa tidak kelapa tua. Karena kelapa tua itu, orang tua itu memang harus dihormati. Siapapun itu, entah itu laki-laki atau wanita. Jadi kenapa dia selalu dihadirkan sesajen, selain yang tadi saya sebutkan itu ada juga dogan. Dogan itu yang warnanya hijau tuh yang mengisyaratkan bahwa kita tuh harus selalu berjiwa muda untuk selalu belajar dan belajar. Bahkan ada satu lagi yang sampai saat ini jarang orang yang dapat mengupas di Bandung tuh. Itu aneh. Mengenai telur. Itu kan sangat apa ya? Bila bujur ayam katakanlah, itu kan dari patat ayam keluarnya. Seandainya si ayam itu tahu bahwa itu nikmat atau mengandung mungkin tidak akan dikasihkan ke manusia. Nah, padahal unsur filosofi yang dikandungnya itu, kita dengan yang maha pencipta itu satu, tapi bisa tapi bersatu. Coba kita pecahkan, maka kuning dan putihnya itu akan berpisah, tapi menyatu, tapi berpisah. Nah, sejatinya seperti itu, antara yang diciptakan, yang pencipta itu adalah menyatu. Itu mungkin maha suci katakanlah, atau maha kotor. Itu yang menjadi sekastu. Tapi jika kita bisa mempelajari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur kita, ternyata itu salah satu teknologi yang patut kita lestarikan. Salah satunya itu pakem-pakem yang ada di dalam Tarawangsa. Selain itu tadi Samanik Blessing, ada Hanjuang gitu. Hanju itu yang artinya ngarenghap, menarik napas dalam memperjuangkan kehidupan dan kematian. Sebab begitu kita menarik napas itu adalah satu kelahiran, dan ada di dalam diri adalah kehidupan, dan begitu keluar adalah kematian. Jadi ternyata Tritunggal Rasa yang disebut dengan Sang Hyang Rasa itu, setiap hela napas kita rasakan, itu yang disebut dengan napas purba kalau di Sunda. Jadi tidak ada atau tidak boleh kita itu sebenarnya mengatur napas atau mengolah napas. Jatinya harus mengalir saja. Nah, itulah salah satu pakem-pakem yang dipelajari jika mempelajari Tarawangsa, seperti saya sebagai jaromaniknya istilahnya. Nah, mempelajarinya harus sampai tuntas, karena ada beberapa manfaat yang akan dihasilkan selain dari zat nano itu yang akan menebarkan energi positif.
kita akan sangat menjaga arti daripada sopan santun, tata krama, adab yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, yang dikandung oleh kita sendiri. Leluhur itu bukan di luar diri tapi di dalam diri, karena kita juga DNA-nya mereka. Nah, maka suatu kewajiban bagi seorang pelaku seniman tarawangsa itu harus memakai pakem-pakem tersebut. Karena menurut saya juga sejatinya semua manusia itu adalah seniman yang sudah terlanjur dibuat oleh kedua orang tuanya melalui alat seni. Itulah seniman. Itu mungkin salah satunya. Yang lebih luasnya lagi ada juga beberapa sejarah tentang terciptanya tarawangsa itu di abad kelima gitu. Waktu Sang Hyang Muncung Agung itu. Jadi yang disebut dengan sekarang itu Muncung Agung itu adalah Gunung Nagara Padang. Di Gunung Nagara Padang itu mengalir sampai ke Gunung Hyang atau yang disebut sekarang Indrakila Ciremai. Nah, sejarahnya dulu tuh di abad kelima yang Muncung Agung tuh menemukan suara-suara gaib mungkin atau yang dihasilkan oleh desahan angin atau mungkin suara-suara alam ngek ngok gitu. Jadi diaplikasikan karena bunyinya tuh setiap 35 hari sekali, yang jadi aneh. Setiap 35 hari sekali itu selalu bunyi seperti itu. Lalu oleh Sunda itu diaplikasikan menjadi satu alat seni yang disebut dengan rebab jangkung yang bersenakan. Itu salah satu. Ada juga setelah bergesernya seiring zaman Rancakalong yang membesarkan juga sampai ke beberapa negara gitu. Saya pernah ke Belanda dan ke India juga bergabung dengan para seniman di Rancakalong. Menurut mereka sih itu penyebaran udah dimasuki warna Islam. Penyebaran Sunan Kalijaga dan Sunan siapa itu Sunan Rohmat katanya untuk penyebaran itu memakai media seni tarawangsa. Menurut sejarah-sejarah yang tertulis, dan saya pun belum tuntas untuk membuat bukunya karena di setiap daerah Jawa Barat itu hampir tarawangsa itu ada, dan filosofinya itu pasti berbeda-beda tapi tetap nilainya sama. Nah, satu yang sedang saya cari itu sekarang tidak menutup kemungkinan di daerah Kuningan pun ada mungkin pegiat seni tarawangsa yang dahulu sempat punah. Karena di Banjaran, Ciamis sudah saya temukan, Cianjur sudah saya temukan, di Tasik sudah temukan, di Pamengpeuk, Garut sudah ditemukan, apalagi di Sumedang dan di Bandung yang lebih tua. Jadi ya saya mohon doanya kepada semua para seniman, budayawan dan juga para sesepuh untuk bisa menuntaskan bukunya. Mungkin kalau sudah menemukan tarawangsa yang ada di Kuningan. Karena menurut saya di Kuningan juga termasuk peradaban tertua Galuh ternyata di sini. Ada beberapa juga sejarah yang berhubungan dengan tarawangsa. Nah, manfaat daripada selain kita mengenali beberapa nilai-nilai luhurnya itu, jadi bisa difungsikan juga untuk media sound healing atau pengobatan, atau misalkan untuk pelepasan-pelepasan, karena kami juga saya sering mendapatkan katakan panggilan ya untuk meruat dengan seni hormatan tarawangsa atau tarian jiwa. Pasti melepaskan beberapa saudara mungkin kalau di Sunda atau mungkin di Jawa disebut dengan dulu opat kali panser. Pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan itu adalah bukan kita. Namun pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan harus memanunggal dengan aku. Jadi, disinilah ada beberapa energi yang bisa disinergikan dari resonansi dua alat waditra tersebut untuk menstimulus pelaku tarawangsa ataupun orang yang menyaksikan di lokasi tersebut sampai memasuki tren ke belakang, flashback mungkin bisa dikatakan.
bisa sampai ke titik solfeggio atau resonansi yang berfrekuensikan 427 Hz. Orang bisa berada di titik sedih, di titik tak kala dia menderita. Nah itu saat-saat pelepasan-pelepasan. Terkesan seperti kesurupan, padahal bukan, itu adalah bentuk pelepasan-pelepasan tak kala tarawangsa digelar. Nah, maka saya katakan tarawangsa juga merupakan satu media seni untuk meruat atau pelepasan-pelepasan energi-energi negatif yang diciptakan atau yang tercipta oleh pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan di masa yang telah lalu, sekarang, dan mungkin masa yang akan datang. Karena masa yang lalu itu kan sebenarnya jangan dibawa-bawa kalau begitu, karena kita bagusnya hidup di masa sekarang. Nah, terjadinya masa lalu itu kan memang banyak pelajaran yang harus kita jadikan patokan untuk menjalani hidup kehidupan. Itu salah satunya. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa tarawangsa itu adalah narawang mangsa, menerawang mangsa yang akan datang, atau yang tadi menerawang mangsa yang belakang. Itu untuk penyempurnaan agar penyatuan antara yang menciptakan itu terjadi pada saat tarawangsa. Dan itu pun jika mungkin penjiwaannya sampai ke titik tanpa dramatisir dan rekayasa, mengalir, mungkin dia akan terserahkan dan menjadi kesenian, seni kejadian berdampak. Dampaknya akan sangat baik bagi yang ikut mengikuti ritual tarawangsa, entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Itu yang saya rasakan. Kan enggak, saya punya pengalaman dulu di India sampai beberapa personil dari orang India itu tidak ada. Padahal itu sebenarnya nafsu-nafsu atau apa ya, keinginan-keinginan mereka yang belum bisa dilepas. Baru mereka menyadari bahwa menggerakkan tangan tuh jangan diatur atau didramatisir, tapi harus mengalir dengan seiring alamnya untuk melakukan penyatuan dengan alam. Nah, terakhir baru penyempurnaannya dengan blessing, memberkati diri, memberkati alam semesta, tanah, api, air, angin yang menjadi unsur kita, agar kita bisa selalu terkoneksi dengan semesta lain. Sekarang ini ada juga penggiat-penggiat anak muda yang sedang saya bina, regenerasi, mungkin ada 8 padepokan baru yang saya bina, agar mereka mempertahankan nilai-nilai luhur aslinya, seperti pakem dan wewangian tadi, ya seperti yang terjadi kemarin di RBN. Jadi ya seperti itulah. Jadi harus dijaga karena itu warisan yang sangat bernilai tinggi. Nah, itu adalah merupakan teknologi yang diciptakan oleh leluhur kita, yang wajib kita lestarikan, wajib kita kembangkan, dan juga disampaikan kepada halayak ramai. Karena manfaatnya sangat banyak. Ada patokan khusus dalam tarawangsa itu yang disebut dengan wirahma, wiraga, dan wirasa. Sama halnya seperti silat. Nah, artinya jadi harus seraga, serasa, dan seirama. Maka geraknya itu tidak akan pernah beradu meskipun di ruangan kecil, berapa banyaknya pun, dan itu ditutup mata. Itu kelebihan daripada tarawang. Jadi karena rasa itu tidak akan pernah tertukar. Saya dengan orang lain atau yang di samping saya itu tidak akan tertukar.
Mungkin ada juga efek daripada pembukaan awal dari sebelum Tarawangsa dimulai itu ada istilah ritual mipit amit ala minta, kalau istilahnya minta izin dulu kalau di kami pada tanah, pada angin, pada air dan api agar terkoneksi dan mendapatkan widinya. Lalu disempurnakan dengan shamanic blessing atau raja. Nah, raja di sini sabda, napas merupakan napas lidah. Gitu. Karena yang bernapas itu bukan hanya hidung kan. Kalau hidung itu untuk kehidupan. Mata juga udah bernapas. Telinga juga merupakan petunjuk. Terus di lidah itu adalah sabda. Jadi shamanic blessing dalam Tarawangsa itu bisa merasuk ke dalam pikiran semua manusia yang hadir di dalam Tarawangsa. Jika jarum maniknya menginginkan kebaikan yang hadir, keberkahan, ataupun segala unsur-unsur positif agar bisa menetralisir yang berada di dalam pikiran saya, ucapan saya, perasaan dan perilaku saya yang ke belakang atau yang sekarang dan semua orang yang hadir di sana, itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Karena yang menjadi penyaksinya pun yaitu tadi sastra jendra. Itu adalah kitab semesta yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, secanggih apapun, sepintar dan secerdas apapun manusia tidak akan pernah bisa membuat satu biji benih tanaman atau misalkan satu buah-buahan. Itu salah satunya. Nah, kami sangat menghormati pakem itu. Disebut dengan Sida Tongton Pasamuan Agung yang saya tulis di dalam buku RBN. Karena banyak orang yang tidak menghargai dan menghormati makanan dan minuman yang tersaji. Padahal mereka datang jauh-jauh entah itu dari hutan, dari laut tuh untuk menyempurnakan raganya dengan kita agar sempurna. Itulah jadi di dalam Tarawangsa itu banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan juga semua mungkin di Jawa Barat saat ini sangat menggandrungi Tarawang. Di tahun 2000 itu belum sepopuler sekarang. Saya berjuang dulu dengan Abah Uci di Kiswanda, ada Pak Ocha Sulanjana juga berjuang membuat raja atau membaca raja di BIP di alun-alun kota itu bahkan kami dianggap apa ya dianggap ngamen dulu di sawer itu itulah yang kami rasakan dan yang kami perjuangkan tapi ya semesta mendukung Ahung akhirnya sampai saat ini jadi bukan saja digandrungi tapi banyak orang yang ingin belajar juga. Kalau tarian itu nggak ada istilah harus belajar jadi harus spontanitas rasanya yang yang menggerakkan raganya itu karena rasa itu dapat menggerakkan raga kecuali ingin mempelajari dua waditra itu yang disebut dengan tarawangsa itu yaitu rebab jangkung dan terangkat sapinya. Itulah salah satunya kenapa saya sampai saat ini sudah hampir mungkin 50 tahun 53 tahun usia saya hampir 40 tahun 45 tahun saya habiskan di dalam tarawangsa itu karena bukan saja mendapatkan kenikmatan dan kemanfaatan tetapi saya dapat merasakan penyatuan antara saya dengan yang menciptakan saya di dalam tarawangsa. Karena tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan untuk menggerakkan badan kita. Jika didramatisir itu kita akan kaku badannya, kan sakit justru. Karena seolah-olah kita menantang atau melawan. Jadi karena suara sendiri apapun itu yang dihasilkan oleh benda atau yang sekarang kita ucapkan suara itu adalah gaib kan, tidak berupa, tidak berwarna, tidak berwujud. Jadi kita berhubungan langsung dengan yang gaib yang menciptakan kita. Maka harus diterima apapun itu. Dan pasti akan mengalir ke tujuan yang sama. Jadi filosofi dan sifat-sifat air itu kita akan memahami dengan sendirinya seperti air yang bersifat mengalir dan merekatkan api panas dan dingin, udara mendorong dan mendukung, tanah kan tinggi, atas rendah mekat dan mendorong. Itu semua yang 12 sifat itu akan kalau dalam istilah Sunda tuh ngancik. Ngancik itu menyatu dengan diri kita dan
kita akan menjadi tercerahkan, maka disebut tarian jiwa, tarian bangsa cahaya oleh leluhur kami. Dan di setiap acara-acara, entah itu pernikahan, kalau sekarang tuh udah di apa, sunat, atau yang peresmian rumah atau kantor, termasuk beberapa kali saya mengisi acara dulu dengan Pak Ridwan Kamil dan Kang Deddy juga di gedung gubernur, ya dengan pagelaran Tarawangsa itu untuk pembukaan atau penutup biasanya. Karena di sana sangat murni, tariannya tuh tidak, nadanya pun tidak ada. Karena untuk mempelajari Tarawangsa itu kita harus mempelajari dulu lagunya, udah mempelajari lagunya sudah hafal, baru memegang dua waditra tersebut, entah itu jentrengnya ataupun rebab jangkungnya, baru rasa disurupkan. Itulah sawirahma dan sawirasa serta sawiraga. Banyak sih, mungkin sangat panjang sebenarnya kalau misalkan dibuka semua. Semua Sangat bisa banyak dibedah sekali, ya, panjang Kang. sekali. Menarik sekali loh, Kang. Iya, bisa dibedah semua. Oke, mungkin sementara ini kita ini dulu, kita beranjak dulu ke ke Mas Tony ya, Kang ya, untuk supaya bisa connect. Jadi mungkin setelah itu baru kita sambung lagi. Gimana, Mak Kang? Oke, siap. Oke, kalau gitu sekarang, guys, nuhun. Kalau gitu Kang Tony, Mas Tony, Kang Tony lagi, Mas Tony, silakan. Jadi saya lagi terpesona mendengar apa? Penjabaran apa Tarawangsa ini, jadi ini langsung membayangkan suasana meditatif, kemudian olahraga kita, pikir kita semua connecting, luar biasa. Luar biasa. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Tony. Terima kasih Kang Sangha. Terima kasih. Saya kira apa yang diutarakan Kang Sangha itu betul-betul seorang praktisi yang betul-betul menghayati kehidupan di kesenian Tarawangsa ya. Saya mencoba mengobservasi dari luar, artinya saya bukan seorang praktisi, Kang Sangha. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat ya monggo nanti kita perbaiki ya. Jadi Tarawangsa menurut pendapat yang banyak kita lihat dari itu pengetahuan-pengetahuan yang ada, itu merupakan musik tradisional Sunda yang diindikasikan sebagai musik untuk mengiringi ritual sebetulnya ya. Itu sudah sejak zaman Mataram Hindu, artinya sudah abad 8 ya. Namun bisa saja merupakan ritual purba. Maksudnya purba mungkin lebih tua lagi, karena kita melihat penemuan Gunung Padang misalnya. Penemuan Gunung Padang itu kan merevisi sejarah tentang kepurbaan bangsa Mesopotamia dan Mesir. Mungkin saja Tarawangsa ini juga adanya sebelum itu, jauh lebih tua, mungkin ya. Nah, Tarawangsa sendiri ada beberapa pengertian yang menyatakan bahwa itu merupakan Tarawangsa ya, kisah kehidupan bangsa matahari. Nah, kenapa maksudnya kepada kisah kehidupan bangsa matahari itu dikaitkan dengan pertanian, kehidupan matahari dan pertanian ya. Jadi Tarawangsa merupakan kesenian pengiring ritual sebagai simbol syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu merupakan pemujaan transpersonal Dewi Sri. Ini yang saya tangkap ya dari mempelajari gerak dan musiknya ya. Nah, salah satu ciri seni musik dari Tarawangsa adalah nada-nada yang mengambang, melankolis, serta ritmis ya, sehingga menghadirkan nuansa spiritual dan meditatif. Ujung pemikiran saya tentang pola magis dari Tarawangsa itu saya simpulkan bahwa sebenarnya merupakan praktek-praktek kepercayaan. Jadi betul apa yang diutarakan Kang Sangha, itu filosofis kepercayaan yang melibatkan pengkondisian suatu keadaan meditatif ya, mungkin semi trans ya, semi kesurupan atau trans ya,
untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau makhluk halus. Jika boleh dihubungkan dengan konsep dasar kepercayaan sastra Jendra, maka imajinasi kata Ra atau matahari ya itu sebetulnya mengerucut pada mitos Dewi Sri. Leluhur kita Ya, sang mengartikan yang kehidupan, ya betul. Leluhur kita mengartikan kehidupan itu ada kehadiran Sang Hyang Slewah. Artinya kita itu ada baik dan buruk. Seperti lakon wayangnya Ciptaning karya Mangunegoro 7 ya. Itu dia bilang bahwa Sang Hyang Slewah itu terus ada baik dan buruk atau Rua Bineda. Digambarkan sebagai raksasa dadung awuk misalnya. Kemudian yang membawa kebaikan adalah Dewi Sri. Pemujaan terhadap Dewi Sri lebih cenderung menjadi bagian dari kepercayaan dalam berbagai budaya. Ternyata tidak hanya di ya, Jawa Tengah atau Jawa Barat, tapi semuanya. Mungkin betul. yang tertua malah dari Jawa Barat. Gitu. Dengan pengalaman transpersonal individunya, tetapi juga merupakan warisan budaya yang terfokus pada aspek-aspek alam dan siklus pertanian. Nah, maka pada ritual-ritualnya selalu Jadi disertakan harus saya buka dong ya. Ini. maka pada ritual-ritualnya selalu disertakan pembacaan mantra-mantra. Kan begitu ya Kang Sanga ya. Selalu ada Betul, betul. mantra-mantra yang dianggap sebagai password untuk memasuki dimensi lain. Mantra ini sangat Betul. penting ya. Jadi sifat imajinatif dan hubungannya dengan kebudayaan manusia, maka imajinasi itu difiguratifkan sebagai makhluk-makhluk. Sementara itu harus diakui, makhluk halus yang imajiner itu tidak pernah dapat ditebak dan tidak dapat dipastikan penampakannya dan terkadang malah menjadi tamu yang tak diundang. Ini terjadi, sering terjadi. Jadi maka hadir sering berupa wujud yang menakutkan misalnya. Nah, mungkin dalam neuroscientist ya, itu Betul. dianggap halusinasi atau dalam psikologi analisis disebut psikotik atau schizophrenia. Seseorang mendengar, melihat, mencium atau merasakan sesuatu yang tidak ada dalam realitas fisik. Tapi hal ini justru membuat manusia menghargai kehadirannya. Kehadiran dari roh halus itu. Ini menurut Blakely ya. Sementara dalam sastra Jendra, Betul. pemikiran yang sama juga ditemukan yang disebut pedahyangan atau ilmu pedahyangan. Misalnya, roh penguasa padang rumput itu bernama Joko Sengon. Ya, ada pula yang memberi kesuburan kopi, misalnya tanaman kopi, kebun kopi, itu Mbok Sri Jenggi, Mbok Sri Betul. Dompol, ya. Kemudian juga di lereng Gunung Arjuna itu ada Mbok Sri Kati atau Dewi Kesuburan. Tokoh mitologi legendarisnya sebetulnya ya Dewi Sri tadi. Juga selalu disebut dalam mantra-mantra kemakmuran. Dengan penamaan yang beragam itu Dewi Sri sering disebut Sri Langgeng, Mbok Sri Kati, Sri Asri, Mbok Sri Jenggi, dan banyak lagi. Jadi selain merujuk kepada roh penguasa tanaman, sesajen pun kemudian dihadirkan. Jadi dalam Tarawangsa, suatu kesenian atau sudah menjadi satu performance arts ya, pertunjukan yang biasa, itu tetap mengadakan sesaji. Karena ada satu rambu-rambu. Ya. Ya, karena vibrasi spiritualnya ini membawa kekuatan magis. Walaupun itu kekuatan magisnya dari suara dan suasana, tetapi bisa apa yang dikatakan Kang Sangha tadi. Ya. Ada kesalahan misalnya, ya. Jadi sudut pandangnya hampir sama dengan sastra Jendra yang saya pahami ya. Bahwa musik Tarawangsa yang didengar oleh siapapun dengan tingkat hidup atau level apapun ya, supir becak kayak orang pinter kayak dokter kayak yang intelektualitasnya berbeda-beda, dia akan terhanyut.
dalam situasi mistisnya itu, mendengarkan musik itu akan terhanyut suasana dan rasa yang dihadirkan. Suasana magis itu tidak mempengaruhi intelektualitas siapapun juga. Orang yang mendengarkan dengan serius ya, dengan khusyuk pasti akan terbawa ya. Nah, maka itu juga dalam tarawangsa selalu ada membakar kemenyan. Kemenyan saat ritual tarawangsa juga menjadi penting. Sama seperti pada upacara-upacara sastra jendra di Jawa ya. Kemenyan selalu diasapkan, dibakar. Bahkan mungkin tak cukup hanya dengan dupa. Ya kan, kemenyan lebih penting ya. Karena pada kajian aromaterapi, kemenyan memiliki suatu kekuatan sedatif yang menstimulasi yang menstimulasi sistem saraf pusat, merangsang sistem saraf pusat, menghasilkan semacam kenyamanan ya, relaksasi ya, yang menjadi seperti zat serotonin dan endorfin ya. Secara tak disadari, ritme yang monoton, magis, pentatonis ya, walaupun kadang-kadang ada diatonis ya, tarawangsa akan membuat seseorang mengalami semi-trans, meditatif, semi-trans ya. Saat Itu. melepaskan itu. Ya, makanya ada pelepasan, betul. Ya, trans dari teori modern memang kadang-kadang bawah sadar masing-masing orang itu akan muncul. Ya, teori psikologi dan psikiatri, trans atau kesurupan dijelaskan sebagai perubahan kesadaran yang menurun, kesadaran yang terjadi pada individu. Sementara anggapan umum ya, ketika kita mengalami trans itu seolah-olah ada makhluk di luar yang masuk. Artinya ya, sementara observasi umum itu, pendapat umum itu dianggap kemasukan roh dari luar, ada entitas dari luar, tubuh-tubuh mereka, atau sering disebut datangnya roh leluhur yang menguasai ritual, bahkan memimpin ritual seolah-olah itu. Ya, seolah-olah itu. Maka itu yang saya luruskan. Betul, ya. Maka mengadakan sesaji membakar menyan seperti halnya ritual-ritual umumnya itu harus juga ada mantranya. Ya. Ini saya bacakan mantra tapi ini Jawa nih. Niat ingsun ngobong menyan, sari menyan. Menyan arane arum, gondone enak, rasane sak leruh. Hangweruhi kaki rasa, nini rasa, kaki tunggon, nini tunggon.
kaki jogo nini jogo, kaki bumi nini bumi, bumi ingkang dititipi wiji, wiji dadi sampun wancinipun Mbok Srikati sing lunga saka ngetan parane, sing lunga saka kidul parane, sing lunga saka ngulon parane, sing lunga saka ngalor parane, sing sira nglumpukna iki katik ana adike Ratu Anyar, putih rupane, ana nggon ing gedhong. Roh kencana denok. Mbok Srikati, sira tan kena owah tan kena gingsir. Sira kudu tetep mantep madhep marang Gusti saking karsa lan panguwasaning Gusti Allah. Mantra ini sebetulnya intinya adalah bermaksud mencari keheningan untuk penyelarasan dengan semesta. Maka dalam mantra itu disebutkan kedudukan kita di atas bumi, mata angin kita, ya, jagat raya, dan kemudian jagat cilik dan jagat gede dalam kondisi yang beresonansi. Semua diharapkan dapat memasuki kemandunggalannya. Jadi apa yang sering dipentaskan oleh Kang Sangha Sudana dan juga kawan-kawan pelestari budaya Sunda yang lainnya adalah merupakan seni pertunjukan atau art performance yang sebenarnya adalah mengajak kita semua untuk ikut berjoget amerta. Jadi alunan musik Tarawangsa itu menghantarkan manusia untuk menyapa semesta. Amerta sendiri berarti kekayaan keabadian. Ya. Tarian joget amerta ini, gerakan yang lembut dan indah ini, eksploitasi dari perasaan kita sendiri. Jadi ada eksplorasi jiwa, ya, tampil gitu. Jadi eksplorasi jiwa. Memang ada semi trance-nya, ya. Dan itu pun sudah dipraktekkan juga oleh orang-orang asing, ya. Marilah kita lihat nanti ada 2 menit nih. Dia justru tidak dengan musik, tetapi dia mengeksplorasi jiwanya, kemudian menarikan sebuah tari amerta. Jadi ada dua perbedaan, ya. Satu, Tarawangsa ini dengan musik yang monoton, magis, ya. Kemudian kita menghayati, sama-sama mengeksplorasi jiwa, ya. Sementara yang orang bule tadi justru hening tanpa suara, dia menghayatin alam, ya,
menghayati situasi yang ada di Candi Kimpulan kalau nggak salah, ya di Candi Kimpulan, jadi dia gerak gitu. Jadi kesimpulan yang paling penting adalah bahwa Tarawangsa adalah seni pertunjukan yang tidak bisa lepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari saya. Salam budaya. Monggo, Mbak Ida. Matur suwun Mas Tony, luar biasa ya. Jadi kalau dibahas ini dari satu alat tradisional saja bisa membangun spirit ya istilahnya ya. Saya sendiri beberapa kali sih sering di Bali juga bersinggungan lah dengan sedulur-sedulur Sunda. Kang Saha Kang Diki kalau di Bali sering ketemu sebelum beliau almarhum ya. Ya, betul. Jadi sering beberapa kali juga kita melakukan kegiatan tarawangsa di sini. Dan sebenarnya kalau dilihat di Bali juga pada abad ke-10 itu ada yang diargumen dalam catatannya Hindu Javanese Musical Instrument tahun 1968 sama penulisnya tuh Yap Kuns. Itu sempat menyebut bahwa di Bali juga disebut tercatat ada trewasa atau trewangsa. Iya. Nah, tapi hilang di Bali, Jawa ini hilang, yang ada masih tertinggal di Sunda ya. Berarti sebenarnya dulu tuh semua masih bersinggungan. Ya, saya rasa perbincangan kita meskipun banyak yang masih belum terurai dengan baik, tapi setidaknya apa yang dipaparkan oleh Kang Saha sangat-sangat menambah pengetahuan kita tentang Tarawangsa dan juga perbendaharaan yang luar biasa, dan ke depan saya harap ini bisa menjadi, mungkin kita bisa menyaksikan dalam pergelaran suatu ketika ya Kang. Jadi makna-makna yang bisa diambil dari seni Tarawangsa secara sekilas merupakan bentuk perwujudan rasa syukur terhadap Sang Maha Kawasa dalam setiap tindakan kita sebagai manusia ya Kang. Sedangkan penggambaran media yang digunakan mencerminkan bahwa manusia hidup terdiri dari 4 unsur ya. Gambaran kehidupan sendiri itu dilambangkan dengan hanjuang yang terdiri dari unsur bumi, kendi, unsur angin atau udara, dan darah, air. Benar ya Kang ya? Nah, sedangkan dalam tarian atau gerak Tarawangsa sendiri tidak terikat oleh aturan-aturan pokok, kecuali gerakan-gerakan khusus. Dan penari perempuan yang merupakan simbol penghormatan bagi Dewi Padi. Ya, Pak Ibuan demikian namanya. Ya Kang ya. Ya, menari dalam kesenian Karamaan ya. Menari dalam kesenian Tarawangsa bukan hanya merupakan gerak fisik semata, melainkan sangat terkait dengan hal-hal metafisik sesuai dengan apa yang didapat dari setiap penari ya. Dan nuansa yang ada dalam setiap gerakan itu meditatif, melibatkan setiap yang mendengar secara emosional, membangunkan spirit, raga, serta melapangkan jalan pikir. Jadi di sini bisa kita lihat juga, bisa juga kita lihat bahwa setiap penari itu bisa energi yang dilahirkan, ada energi kasih yang menyebar hatur nuhunken atau terima kasih atas Sang Yang Semesta dalam cintanya. Begitu kira-kira. Ya Kang? Sekilas yang bisa saya tangkap dari pembicaraannya Kang Sangha. Semoga ini sedikit yang bisa saya sampaikan, dan kepada rekan-rekan yang sudah hadir, terima kasih banyak. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Sebelum saya kembalikan ke Mas Tony. Silakan Mas Tony. Ya. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Kang Sangha, juga para sobat-sobat budaya yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan ya ke depan kita semakin menyatu untuk kebangkitan budaya Nusantara. Hari ini memang, malam ini ya, itu memang kita mencoba menghantarkan Tarawangsa untuk bagaimana manusia itu bisa menyapa semesta. Tadi saya beri contoh seorang bule yang sedang menari-nari, itu sebetulnya sudah ada suatu pemajuan kebudayaan.
itu sudah terjadi pada kira-kira tahun 2010-an ya, 2010-an. Mereka di bawah Suprapto Suryo Sudarmo almarhum, dia guru saya. Ya, betul. Jadi dia dari Tarawangsa tadi membuat satu kemajuan, yaitu bagaimana mengeksplor jiwa ini dengan istilah joget amerta namanya. Ya. Tadi yang menarik tadi Diane Butler tadi mungkin juga Kang Sangga pasti kenal. Dia Iya, sekarang di Bali tinggal, kan tinggalnya. sekarang tinggal di Bali ya. Itu kawan saya. Jadi sangat-sangat indah. Jadi kalaupun kita mau yang konvensional itu ya tetap kita harus pemurnian, tetapi dengan pemajuan kebudayaan juga kita harus terus ya. Seperti Diana Butler tadi dengan keheningan tanpa musik, tetapi dia mengeksplorasi jiwanya, merasakan semesta, merasakan energi-energi di Candi Kimpul ya, Kimpulan ya. Itu menjadi satu tarian yang bagus. Jadi saya kira pertemuan ini cukup bermutu. Saya terima kasih dengan Kang Sangha, terima kasih dengan dari Mojopahit tadi, ya. Sangyang, ya. Teman-teman kita dari Klungkung juga kita juga sering bertemu, ya. Kemudian juga terima kasih buat Mas Binsar, ya, Pak Binsar, dan semua saja yang hadir di sini. Selamat malam, salam budaya, rahayu, 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 rahayu. Nuhun baraya sadayana sampurasun. Mampes.